Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tabi pun, perkenalkan, nama saya Josi Saputra dengan NPM 2212011113. Di video ini, saya mendapatkan tugas oleh Bapak Dr. Zulkarnain Ridwan SHMH dan Bapak Ade Arif Firmansyah SHMH selaku dosen pengampu pada mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah kelas ALE untuk membuat video, yang mana video ini nantinya menjadi sebuah penilaian ujian akhir semester. Di sini saya akan menganalisis peraturan daerah Provinsi Lampung nomor 3 tahun 2021 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Yang pertama, apa urgensi peraturan daerah tersebut bagi pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi di daerah tersebut? Baik, seperti yang kita ketahui, setiap peraturan daerah yang dibikin pasti memiliki urgensinya masing-masing. Dalam pembuatan peraturan daerah ini, gubernur memiliki tugas dan wewenang yang telah diatur dalam bab 2 pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Daerah Provinsi Lampung nomor 3 tahun 2021 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Pada pasal 4 ayat 1, Gubernur berwenang dan bertanggung jawab atas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam daerah provinsi yang menjadi kewenangannya. Ayat 2, dalam melaksanakan tugas dan wewenang di bidang ketertiban, ketentraman dan perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang mempunyai tugas menegakkan perda dan perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Lalu, pasal 5, melaksanakan tugas dan wewenang di bidang ketertiban, ketentraman, dan perlindungan masyarakat. Gubernur berwenang: A. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta linmas di provinsi. B. Meningkatkan kapasitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di provinsi atau lintas kabupaten dan kota. C. Pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta linmas di provinsi atau lintas kabupaten dan kota. D. Melaksanakan koordinasi di ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta linmas di provinsi atau kabupaten dan kota. E. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta linmas di provinsi atau lintas kabupaten dan kota. Pasal 6. Untuk menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Gubernur bertanggung jawab melakukan kegiatan: A. Tindakan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban. B. Perlindungan terhadap masyarakat, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan kantor yang menjadi tanggung jawab gubernur. Dan C. Pemantauan, monitoring, dan penyuluhan. Dalam hal ini, Peraturan Daerah Provinsi Lampung nomor 3 tahun 2021 memiliki beberapa urgensi. Dalam konteks otonomi daerah, ketertiban umum sangat penting untuk menjaga keamanan, ketentraman, dan kesejahteraan masyarakat. Dan dalam konteks desentralisasi, daerah peraturan ini mampu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah, sehingga peraturan ini sangat relevan dalam meningkatkan efisiensi dan pelaksanaan desentralisasi di Provinsi Lampung. Peraturan daerah ini memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk mengubah sikap mental sehingga terwujud kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
serta melindungi masyarakat dari segala ancaman dan gangguan terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Mengurangkan segala bentuk gangguan terhadap ketertiban umum, menjaga agar penyelenggaraan pemerintahan dan peraturan perundang-undangan dapat berjalan secara aman, tertib, dan teratur, dan mendukung terciptanya ketahanan sosial. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021 Bab 1 Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3. Selanjutnya, mengapa peraturan daerah tersebut diperlukan bagi daerah? Tuliskan tinjauan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis. Secara filosofis, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021 diperlukan karena peraturan daerah ini memberikan rasa keamanan dari segala ancaman dan gangguan yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Seperti contohnya pungutan liar dan berjualan di trotoar yang sekiranya mengganggu aktivitas sehari-hari seperti yang kita ketahui, masih banyak sekali pungutan liar atau pungli dan juga orang yang berdagang atau berjualan di trotoar. Oleh sebab itu, pemerintah daerah Provinsi Lampung membuat aturan ini guna mengurangi hal-hal tersebut yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat. Peraturan ini juga menjadi alasan masyarakat untuk mendapatkan kenyamanan di lingkungan sekitar. Dengan peraturan ini, kiranya masyarakat dapat lebih aman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa takut terganggu. Secara sosiologis, peraturan ini dibikin guna menciptakan rasa keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat serta untuk melindungi lingkungan supaya tidak tercemar oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang bisa merusak lingkungan sekitar. Hal tersebut bisa menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan dan dapat menimbulkan rasa tidak nyaman terhadap masyarakat. Lalu, secara yuridis, peraturan ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk melakukan kegiatan secara tertib, teratur, nyaman, dan juga tentram, serta mempertahankan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Penjelasan di atas dapat kita lihat pada pasal 11 ayat 3 huruf A, pasal 21, pasal 23 ayat 1, dan pasal 56 ayat 1 sampai 3. Yang mana pasal 11 ayat 3 huruf A berisi setiap orang yang tidak memiliki kewenangan di bidang lalu lintas dilarang A. melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan tikungan, putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan atau jasa. Pasal 21, setiap orang atau masyarakat, aparatur, dan badan hukum dilarang A. memasukkan atau mengeluarkan sampah ke dalam wilayah daerah kecuali mendapat rekomendasi dari pemerintah daerah. B. Mengimpor sampah kecuali mendapat rekomendasi dari pemerintah daerah. C. Mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun. D. Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan. Pasal 23 ayat 1 mengatur tentang orang atau aparatur badan hukum yang berjualan di trotoar, halte, jembatan penyeberangan, jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum lainnya, kecuali tempat-tempat tertentu yang telah ditetapkan oleh pejabat berwenang.
Pasal 56 ayat 1, setiap orang, aparatur dan badan hukum yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran atas ketentraman, keterlibatan umum, dan perlindungan masyarakat harus melaporkan kepada petugas yang berwajib. Ayat 2, setiap orang, aparatur dan badan hukum yang melaporkan peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berhak mendapat perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 3, petugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib menindaklanjuti dan memproses segala hukum terhadap laporan yang disampaikan terhadap orang atau warga masyarakat, aparatur, dan atau badan hukum. Selanjutnya, aturan apa dari peraturan daerah tersebut yang mendukung kemajuan kesejahteraan masyarakat daerah? Baik, dalam peraturan daerah Provinsi Lampung nomor 3 tahun 2021, hal yang mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut terdapat pada pasal 52 ayat 2 tentang perlindungan masyarakat. Isi pasal tersebut sebagai berikut. A. Melindungi masyarakat dari gangguan ketentraman dan ketertiban umum. B. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, fasilitas sosial, dan fasilitas umum. C. Kesiapan melakukan penanganan bencana. Dan D. Melakukan pengawasan, pemantauan atau monitoring terhadap situasi dan kondisi di lingkungan masyarakat. Dengan melindungi masyarakat dari gangguan ketentraman dan ketertiban umum, maka pemerintah telah menciptakan rasa aman bagi masyarakat, yang mana rasa aman tersebut memberikan dampak yang begitu besar terhadap masyarakat untuk melakukan kegiatan sehari-hari tanpa rasa takut dan khawatir. Dengan memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, fasilitas sosial, dan fasilitas umum, maka pemerintah telah meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang memadai, dapat meningkatkan kualitas hidup. Dengan fasilitas sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan rekreasi memungkinkan masyarakat untuk memiliki akses layanan yang lebih baik dan bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Dengan kesiapan melakukan penanganan bencana, pemerintah telah mengantisipasi bahaya bencana yang akan datang, seperti mengurangi korban jiwa dan juga kerugian. Seperti yang kita ketahui, penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang baik mampu membuat masyarakat lebih siap menghadapi bencana. Lalu, yang terakhir adalah monitoring situasi dan kondisi di lingkungan. Monitoring membantu dalam meningkatkan kualitas program dengan memberikan informasi yang akurat dan juga objektif. Sehingga informasi ini membantu dalam membuat perbaikan dan modifikasi program agar lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, monitoring dapat meningkatkan kualitas program dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Yang terakhir, mengapa daerah lain harus membuat perda yang sama? Baik, alasan kenapa daerah lain harus membuat perda yang sama adalah karena dalam Peraturan Daerah Lampung nomor 3 tahun 2021 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat merupakan suatu langkah yang baik. Karena tak hanya menjaga lingkungan tetap asri, pemerintah juga menjaga masyarakat
agar selalu aman dan nyaman dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Tak hanya itu, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021 juga membuat aturan tentang perlindungan masyarakat, di mana dalam aturan tersebut pemerintah menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang baik kepada masyarakat, sehingga dapat terciptanya kesejahteraan di masyarakat. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021 juga mengatur tentang tertib usaha dan usaha tertentu. Tujuannya adalah agar kegiatan usaha berjalan dengan tertib, teratur, dan aman. Dapat dibayangkan apabila pemerintah tidak ikut campur dalam kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat, tak menutup kemungkinan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dapat menimbulkan kekacauan di muka umum, yang mana hal itu dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Untuk itulah pemerintah membuat aturan tersebut. Sekian dari saya. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata saya yang tidak berkenan, saya mohon ampun. Sekali lagi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.